hati ini berasal dari Allah dan Al-Quran ini juga adalah berasal dari Allah, maka connect dia seperti magnet. Berbeda dengan bacaan-bacaan kitab di luar Al-Quran. Coba, hadits juga bahasa Arab, tapi coba Anda bacakan hadits dalam lantunan tilawah, nggak kena, beda dengan Al-Quran, beda. Meskipun sama-sama bahasa Arab, beda itu. Ya, silakan teman-teman. Ini klipnya lancar sekali. Tadi minta yang ayat suci Al-Quran tadi itu disimpulkan kira-kira maknanya apa? Masya Allah. Jadi berbicara mengenai Al-Quran yang saya bacakan tadi, itu membahas secara sistematis terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan Zakaria, kemudian terkait dengan Maryam, juga terkait dengan Imran, keluarga Imran lah pokoknya yang diterangkan di sana. Sehingga ketika Allah menceritakan bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Ibrahim, keluarga Imran dan segala umat yang kata Allah sebagian dari keturunan mereka ini kemudian Allah pilih. Nah, inilah yang kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Salah satu ayat yang ada di situ dikatakan dengan jelas begitu. Katakanlah kepada manusia, kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu perintah dari Allah. Wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka mencintai pencipta alam semesta ini, dan mereka mau agar dirinya dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dan mereka mau supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh pencipta langit dan bumi yang maha pengampun lagi maha penyayang, maka serukan kepada mereka untuk mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Ikutilah aku, fattabi'uni. Ukhti Aida, syukran. Ikutilah aku. Itu perintah. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, ya ikuti Rasulullah. Itu Bang Andi. Berarti berkeselarasan juga dengan hadis Nabi, bahwasannya kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya, di sini ada Bang Glenn, barangkali ada yang ingin disampaikan Bang Glenn terkait informasi terupdate. Gimana Bang Glenn? Silakan Bang. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abangku pejuang. Ya. Silakan Bang. Ya, besok insya Allah saya akan berangkat ke Medan dan akan mendampingi untuk undangan klarifikasi Nora pada tanggal 30. Masya Allah. Kita doakan saja semuanya itu semua berjalan sesuai dengan protap yang berlaku. Tidak ada main-main mata antara mereka dengan pihak yang berwajib. Kita masih menunggu. Ya, kita harus menunggu. Kita harus mempercayai bahwa polisi masih bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak main hakim sendiri seperti yang banyak digaungkan selama ini di media sosial ya. Kita harapkan ya besok kita akan buka seterang-terangnya masalah apa yang dibicarakan oleh Nora pada Viti yang menjadi permasalahan waktu itu, biar polisi juga terbuka gitu loh, bahwa memang ini yang tertulis. Iya, karena betul. Yang dianggap Nora mengatakan sesuatu yang tertulis, untuk membacakan sesuatu bukanlah sesuatu pelanggaran. Kalau memang Nora dikatakan bersalah dengan membacakan sesuatu, berarti yang ada ditulis itu juga harus dipersalahkan. Ya, jadi kalaupun nanti Nora akan salah di sini, berarti polisi telah melanggar Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Negara, ya Undang-Undang Dasar Negara Pasal 28 kebebasan untuk berpendapat. Ya, kita lihat saja lah, mudah-mudahan semua berjalan dengan rencana sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Dan ingat, Allah juga sudah menjelaskan di pasal di Al-Isra ayat 81 bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Alhamdulillah, masya Allah. Dan yang berarti saja. Ya, dan kan supaya semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendalanya, dan semua yang berjuang diberi kesehatan selalu, supaya berkesempatan selalu menyebarkan apa yang benar dan
memberitahu apa yang batil supaya makin terbuka muslim-muslim Indonesia ini tentang tipu muslihat yang mereka ajarkan, yang mereka sebarkan selama ini. Ya, itu dia, itu dulu mah. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Abah, ini aku boleh baca ada chat dari netizen. Jadi dia chat aku banyak-banyak nih, tapi pas aku baca, keren juga nih. Gak apa-apa Coba. nih. Bang, tolong sampaikan ya, saya mohon sekali, saya sangat bermohon, kita umat Islam harus bersatu. Ini masih hal kecil yang mereka lakukan. Kalau kita diam, tidak ada pergerakan, pihak sana akan semakin menjadi-jadi nantinya, Bang. Inilah waktunya kita bersatu. Karena iblis juga merupakan musuh nyata bagi manusia. Iblis bukan sekedar metaforis, melainkan musuh yang nyata. Dan hal kecil ini yang telah dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan Islam. Waktunya kita bergerak bersama, jangan tinggal diam, Bang. Mohon disampaikan ya, Bang. Oke, makasih kita sampaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Betul itu, betul. Benar-benar. Jadi ini hanya keinginan satu oknum saja, si Dokmen. Jangan dia ingin mempermainkan kemudian umat Islam. Ya, tapi kita lihat aja ya, sekuat apa manusia lebay ini untuk melakukan aksinya mencederai umat Islam. Satu manusia ini mudah-mudahan bisa kemudian menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah salah besar telah membangunkan umat Islam di Nusantara ini. Pompa lagi ya nih, biar kencang lagi tuh gitnya. Ya, ayo teman-teman Silakan, yang Bang. masih ingin berbagi dalam hal yang membantu ya pergerakan kami ya, saudari kita Nora Aritonang itu akan memenuhi panggilan. Jadi gentleman memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Su didampingi oleh pihak kita Mas Glenn sarjana hukum dan gabungan beberapa pengacara yang tergabung di Sumatera Utara. Itu ya Mas Glenn ya, ada beberapa gabungan pengacara yang mendampingi beliau, betul? Ya, ada dari Ladui, ada juga nanti akan dikawal oleh Gapai ya. Gapai sudah kita koordinasikan untuk mengawal ini juga. Jadi mudah-mudahan juga asosiasi Islam, kebetulan asosiasi Islam di Sumatera Utara cukup kompak ya. Iya betul. Kebetulan mereka juga sudah mengadukan hal ini ke DPRD Sumatera Utara supaya dijadi atensi. Kebetulan mereka kemarin datang ke fraksi PKS. Itu yang pertama. Kedua, Opung Rame dalam waktu dekat ini saya juga dipanggil oleh Polres Nias untuk memberi kesaksian tentang STT Nias. Jadi doakan saja supaya semua lancar. Amin amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terus dari Peradin juga ini ketumnya nih, Opung. Masya Allah. Silakan ketum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya. Jadi sebelum diambil alih sama Opung Rambe, sebenarnya yang dipanggil itu tiga-tiganya ya. 3 sahabat kita ini dipanggil, Uniripa, kemudian Tinora, dan juga saudara kita Bang Zuma. 3-tiganya udah diundang untuk mengadakan klarifikasi. Gitu teman-teman. Jadi bantuan yang antum berikan itu kita upayakan untuk kita berikan kepada yang membutuhkan. Siapa yang duluan kemudian untuk mengadakan klarifikasi. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ayo mari kalau perlu gaungkan semuanya setiap hari ini sampai kasus ini benar-benar ditutup ya. Agar supaya orang yang mencoba untuk mencelakai umat Islam itu bisa kemudian menyadari bahwa apa yang mereka ambil itu adalah langkah yang keliru besar. Silakan teman-teman. Di sini ada Opung Rambe, ada abang kita, Masya Allah, Pak Prof. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan. Maaf ya saya lagi flu ini soalnya. Selalu mau bersin. Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Sebelum ke Opung Rambe, saya izin Gerunda ada sedikit masukan. Kalau dalam hal ini mungkin ini agak penting dan ada benarnya juga ya. Betul kata Bang Sadli tadi. Ke saya juga ada yang ngejapri Gerunda, salah satu netizen. Dia menyarankan kan pergerakan netizen ini sulit ya, susah masuk ke api ini ya Gerunda ya.
Nah dia menyarankan gimana Kang kalau misalkan di netizen ini nih khususnya yang di TikTok ya, belum ke YouTube ini, yang di TikTok gimana kalau ada grup misalkan gini, aliansi pencinta api, aliansi pendukung api gitu Gurunda. Ini saran dari salah satu netizen tercinta kita ya, mereka benar-benar sangat mendukung biar apa namanya, mereka leluasa membantu kita, menyupport kita Gurunda. Kalau di sini kan biar Alfi fasilitasi, biar Alfi buat grupnya. Iya, silakan deh, silakan. Silakan, mungkin Kanda ada yang mau disampaikan, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, besok sudah terbang ke Medan dan kita sudah menanti di sana. Dan Alhamdulillah. kita sudah siapkan lebih daripada 10 orang advokat. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan juga sudah koordinasi dengan Ibu Nora. Beliau sudah siap untuk besok berangkat ke Medan. Jadi Allahu Akbar. kita sudah juga monitor ke pihak cybernya dan kita sudah beritahukan semuanya, insya Allah kita doakan aja semuanya berjalan. Amin, amin. Tentunya air mengalir dengan tentunya kita mencegah, kita mengamati, kita kawal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, tidak ada pengaruh-pengaruh lain. Kira-kira yang saya sampaikan. Terus kemudian tadi saya pantau di bawah mengenai status kasusnya. Kasusnya itu tentunya kita tidak bisa mendahului. Baru ini klarifikasi. Jadi kita menghormati bukan oknumnya, tapi kita menghormati adalah hukumnya. Jadi hukum membutuhkan perlu klarifikasi seperti yang sekarang. Ya kita lakukan, kita hadapi dan kita berjihad pada jalan Allah. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang lainnya tidak ada. Kemudian mengenai materi-materinya tentu kita tunggu dulu waktunya. Bang Elen juga akan hadir di sana, mungkin nanti akan lebih spesifik. Kita akan dengarkan apa yang dibutuhkan oleh penyelidik. Saya ulangi sekali lagi, penyelidik, bukan penyidik. Ini baru tingkat penyelidikan. Jadi sehingga masih jauh mungkin anggapan orang perbedaan antara undangan dengan panggilan. Berbeda. Ini undangan klarifikasi. Kalau panggilan itu namanya sudah tindakan, sudah penyidikan. Nah itu kira-kira yang saya sampaikan. Jangan terlalu seudon yang macam-macam, ini biasa itu. Di dunia penyidikan itu memang itu caranya mereka. Walaupun itu sesungguhnya tidak diatur di dalam hukum acara pidana, hanya merupakan perkap semata. Ada kemajuan walaupun itu demikian, ya kita hormati apa yang mereka harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bang Glenn. Sampai bersuara besok. Masya Allah. Demikian, terima kasih, dilanjut. Izin Ya, makasih Bang, makasih. Iya, silakan. Masalah yang tadi, yang netizen itu, yang aliansi netizen itu, mungkin apakah saya harus koordinasi sama bagian medsos dulu? Soalnya kan saya dari humas, takutnya nanti benturan, atau medsos aja ya, yang ini ya Gurunda, bagian medsos. Yang mana itu, Kang? Yang ini aliansi netizen yang ini nih, yang mereka pengen mendukung pergerakan kita, biar ada apa-apa misalkan mereka ingin berdonasi, nah hasil ininya dikirim ke DM di situ kan, hasil donasi dia gitu kan, bukti dia transfer, jadi nggak carut marut gitu Gurunda, dan mereka sangat ingin mendukung pergerakan kita ini. Nanti kayak ini, Kang. Apa enggak nasibnya nanti sama seperti Telegram? Pasukan Ya, justru Bampol itu. masuk ke dalam, menyusup masuk ke dalam, mengambil data-data di teman-teman. Nah itu yang saya kurang paham tuh, soalnya kan kalau bagian medsos mungkin dia spesialisasinya di situ ya.
Atau gini aja deh. Gimana, Bang Handi? Ya, Bro Nda. Ini mau bikin grup WA. Entah grup WA atau grup DM. WA Ini terbatas. Kalau grup kalau WA kan cuma berapa orang gitu ya. 300-an. Grup DM gitu. Iya, soalnya kan mereka, saya juga nggak tahu nomor WA mereka, kalau nomor HP mereka. Grup Kalau di DM. Telegram kan, bentar Pi, kalau di Telegram kan harus tahu nomor HP-nya nih. Nah kalau di DM kan, cuma cara nyortirnya ini nih saya nggak paham nih. Takutnya ada penyusup juga. Gini, kalau boleh usul nih dari Alfi nih. Sebenarnya kan kalau untuk kuota Telegram lebih besar tuh kuota untuk membuat grup. Kalau cuma di DM cuma 30 kapasitasnya, di WA cuma 300. Kalau di Tele kan lumayan banyak nih, bisa sampai 1000-an. Jadi buat grup 1 yang dimasuki teman-teman muslim via link. Nah, ntar dari yang satu grup ini ntar Alfi filter lagi masuk ke Islamic Apologis Enthusiasnya gitu. Ya, jadi ini kan usulan dari netizen kan ya. Iya. Bikin grup Telegram baru Guru Nda, syaratnya KTP. Dulu kan gitu juga. Iya, tetap aja ada penyusup ya. Iya. Ya udah nanti aja kita ini. Bentar Bang, kita, nah, kalau ya, mau bikin grup di WA juga bisa ribuan kok, bisa ribuan di grup komunitas WA. Saya punya grup sampai 4.000, 6.000 ada ini WA. Tapi Saluran. tentunya kalau mau masuk Iya, itu channel. tolong filter dulu, bukan hanya orang sembarangan. Artinya kita tidak tahu hanya melalui medsos demikian, ngaku-ngaku dan sebagainya. Ini perlu juga. Kalau Iya. kapasitas di WhatsApp bisa ribuan kok, tapi yang komunitas ya, bukan WhatsApp original, tapi di komunitas bisa demikian. Channel itu saluran. Bukan saluran, di grup komunitas WA. Bentar. Grup komunitas WA. Iya. Saya punya grup itu karena anggota saya hampir 10.000 sudah masuk semuanya. Itu semua satu persatu saya filter. Dan sebelum mereka masuk saya minta, karena saya tidak hafal nama-namanya, tunjukkan dulu KTA-mu. Nah, banyak juga penyelusup dikasih KTA orang lain dan sebagainya, tapi langsung saya drop. Nah, itu contohnya di komunitas. nanti dibentuk aja per wilayah kan ya. Gitu. Per DPW ya Guru Nda. Alfi mau nanya nih. Emangnya semua DPW belum ada buat yang ini ya, KTA versi cetak gini ya kayak Riau punya? Kalau Alfi udah nih. KTA Belum. Apologet Islam. Belum ada ya, cuma di Riau aja Semua berarti ya. DPW belum. Riau udah alhamdulillah Bang Da. Ya insya Allah nanti kita rapat konsolidasi nanti habis ini ya. Enggak, latihan nanti bukannya setiap itu nggak ada DPW lagi, diganti jadi mualaf center. Iya, Iya, sama aja. sama aja. Nama aja yang berganti. Tetap Tapi ya- DPW. Cuman ditambah mualaf center. Mualaf center DPW Sumut, mualaf center DPW Riau, mualaf center DPW Sulsel. Gitu, sama aja pun. Cuman konsentrasinya kita tadinya kan kita mau sahkan nih untuk menjadi organisasi. Namun sebelum itu kita langkah awal dulu kita buat di setiap DPW itu ada mualaf centernya supaya teman-teman kita yang mualaf ini ada tempat mereka bernaung. Itu contoh yang terjadi yang ada sekarang ini di Sukabumi kan sudah ada tuh satu. Nanti di Sulawesi Selatan juga ada, di Sumatera juga nanti ada, kan gitu maksudnya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngumpul, tetapi memang ada aksi di lapangan. Konsentrasi kita kepada mu'alaf, pembinaan kepada mu'alaf. Begitu, teman-teman. Setuju. Oke, silakan. Mungkin masih ada yang ditambahkan. Cukup lah Bang. Udah ya? Ya. Oke, Kita lanjut diskusinya, Abah. siap. Udah, Alfi izin turun aja berikut Mau kemana? teman Kristen. Ini Di sini penuh, aja. Bang. Gak Gimana lagi apa-apa, Kristennya? gak masalah.
Enggak. Dibawa Nanti ke juga belum ada yang naik. Biarin aja dulu, ngobrol-ngobrol aja dulu. Harus 02 sih abang. Iya, nanti aja. Sebentarnya itu masih jam 11 pun di sini. Itu ya teman-teman sekalian. Ya, terkait yang kita sampaikan, yang mau kemudian ikut berpartisipasi silakan. Yang mau kirim gift ke Ahisugi silakan. Juga yang mau ke rekening api juga silakan. Bunda Rahma masih monitor ini kan? Bunda Rama lagi beli coto. Oh gitu. Coto begadang berarti. Coto begadang. Oh, sampel Ya, begadang. buat teman-teman Kristen ya, khususnya buat para pendeta, pastor, biarawati juga nggak apa-apa deh. Yang ingin belajar Bible, yang ingin tahu, yang ingin tahu ya, yang ingin paham tentang ajaran Karesteng ya, silakan naik ke atas ya. Selama ini kalian ini dibohongi ya oleh bapak-bapak garejo ya. Nah, khusus buat para pendeta yang ingin belajar Bible, belum paham tentang original text Bible, belum paham tentang ajaran Karesteng, silakan naik ya. Kita kasih karpet ungu buat kalian. Ayo naik. Kirim permintaan. Ketik di bawah saya Oten gitu. Nah, nanti dinaikin nih. Ayo, jangan malu-malu. Kita baik kok di sini. Cuma si dosngek aja yang kurang asem. Ya. Sebelum beliau tidur nih, dia ini juga amanah sih, jadi harus gue putar gitu ini dia. Seorang mualaf nih. Assalamualaikum Kak Nora Aritonang. Kuatkan semangatmu. Insyaallah saya akan sholat tahajud sampai subuh. Dan saya doakan semoga Kak Nora tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mampu untuk membantu buat waktu ini. Insyaallah tegapkan hati apologet Islam kamu di dalam kebenaran, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan gentar. Allah bersama kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin Allah. Jadi besok Amin ya Allah. besok beliau TF 15 JT. Karena ini malam besok insya Allah buka bank itu. Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillah ya Allah nikmat rizqan. Mudah-mudahan salah kirim malah kirim ke rekening saya ya Allah. Apa nih doanya? Jadi Masya Allah ya, luar biasa teman-teman ya. Alfi pun tidak luput melupakan dari orang-orang yang jarang terlihat tapi selalu terlibat seperti Bang Glenn ini, Opung Rambe, yang kita pun sama-sama jarang melihat mereka ini ya. Namun mereka selalu terlibat di berbagai urusan-urusan yayasan. Masya Allah, terima kasih Opung, Bang Glenn. Semoga diperlancar urusan antum sekalian. Amin ya Allah. Amin. Ya, Insya Allah. Jadi teman-teman ini bukan hanya Mbak Lora ya, ada 3 orang saudara kita yang dilaporkan, terutama Panglima kita Bang Juma, sama Uni Ripa sama Bunda Lora. Ya, jadi untuk itu pergerakan ini juga ya kita saling bersinergi semua dalam bentuk apapun, doa yang telah TF ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena saking banyaknya. Antum semua terima kasih, semoga antum semua jadi beri lindungan kesehatan, dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuman itu yang bisa kita ucapkan kalian antum semua. Doa tentunya ya. Tapi ini biasa saja, ini belum enggak apa-apa kok. Ya untuk itu ya kemungkinan kita juga dorong lah ya kepada penegak hukum yang lain, tempat kami juga LP kan seperti si Agatha, Ina Wijaya, yang lain-lain gitu ya. Ya kalau bisa seaktif juga lah sama dengan Polda Sumut begitu. Ya, yang teman-teman yang LP-nya ke Polda Metro, ke Polres Jakarta Selatan, ya harus juga dikontrol ulang ya. Boleh dong pelapor menanyakan kembali, boleh nggak nih secara hukum nih? Boleh nggak Opuk? Boleh ya. Boleh. Haknya pelapor itu. Oke. Ya kita aktifkan lagi tuh para pelapor itu. Jangan tidur, jangan berdiam diri. Ya itu yang paling penting sih teman-teman. Mari bersinergi bersama.
Jadi di luar sana lagi ada yang mengatakan, kok kami yang selalu dibidik sama hukum, ini buktinya. Ya, ini buktinya. LP Silosma juga ya masuk kan, ya ada undangan klarifikasi. Itu kan perkap juga sih kata Opung. Tapi haruslah sebagai warga negara yang baik tata hukum ya harus datang. Itu sih dari saya. Ada teman-teman info juga Bang Hadi ke saya. Kebetulan dengan terkait ini saya buka aja di sini sekarang, emang udah waktunya. Izin Gurunda, mohon izin semuanya. Emang udah waktunya juga saya buka sekarang terkait tentang pelaporan saya, tentang pelaporan ke Lina Wijaya ya. Insya Allah saya udah dipanggil sama salah satu instansi kepolisian yang ada di Jakarta. Saya melaporkan Lina Wijaya, buktinya masih ada di HP saya yang satunya. Ditampilin apa enggak ya Bang Hadi? nggak usah ya, nggak usah. Yang penting Nggak usah ya. Oke, kalau saya udah diklarifikasi, dipanggil sama pihak kepolisiannya, dan alhamdulillah kemarin juga kita mengadakan aksi di Polda Metro ya Bang Hadi kemarin itu. Dan alhamdulillah sukses. Nah sekarang giliran minggu depan Bang Hadi, hari Selasa, pemanggilan saksi dari kita. Nah setelah itu pemanggilan terlapor. Ini berita terupdate dari kepolisian yang ada di Jakarta. itu ya update-nya teman-teman ya. Semoga secepatnya terrealisasi. Ada lagi sebelum kembali? Ya intinya mari bersinergi bersama. Apapun itu yang penting bentuk doa gitu. Iya silakan Om. Baik, para netizen Iwan Pila yang ada di room maupun yang ada di bawah monitor, soal lapor-melapor ini kan biasa, dan ini bukan pertama kali terjadi. 2 tahun yang lalu juga kita tanganin. Ini mungkin tidak ada di room, apa tidak online. JUS itu aman, tidak ada masalah sampai sekarang. Yang nama tepatnya itu Julius, itu sudah berjalan, dilakukan proses hukum, tapi perkaranya sampai sekarang kan sudah berakhir, tidak jalan. Ini salah satu supaya tidak terlalu semua pihak menjustifikasi yang belum kita tahu mana pangkal, mana tengah, mana ujung dan sebagainya. Proses hukum itu yang demikian ini. Kembali saya ulangin sekali lagi bahwa api adalah suatu perjuangan dakwah yang amat paling terpenting untuk mencegah segala kemungkaran. Oleh karenanya, kalau soal panggil-memanggil yang demikian, emang itu tugas masing-masing sesuai dengan wewenangnya. Nah, oleh karena saya harapkan kepada netizen yang ada di bawah ini, cobalah berpikir objektif. Sekali lagi, berpikir objektif, tidak menjustifikasi, mendahului seakan-akan sudah seperti panggilan ilahi. Bukan, masih jauh. Ini baru klarifikasi undangan, dan kita tetap berjuang di jalan Allah. Hukum itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Itu yang sesungguhnya. Tolong saya ulangi, itu ciptaan Allah, itu hukum Allah kita yang kita takutin, syar'i dan syariah kita jalankan. Kalau soal kekuasaan itu ada batasan, ada ketentuannya dan sebagainya. Tidak mudah apa seperti yang katakan netizen yang di bawah. Insya Allah, hanya saja kami seperti Bang Glenn ataupun saya dan sebagainya tidak harus perlu teriak-teriak seperti mereka itu. Oten-oten itu buka piti, ndak karu-karuan dan sebagainya. Nggak perlulah itu. Artinya jangan kita terprovokasi yang subjektif. Kita tetap harus berpikiran yang objektif. Soal salah tidaknya adalah putusan pengadilan, bukan pendapat orang yang kita mendengar. Karena ajas hukum kita menganut praduga tidak bersalah. Jangan dijadikan praduga bersalah. Ini yang penting. Dan hukum pidana itu bukan dianalogikan, bukan diasumsikan, tapi sudah tertera semua lengkap segala sesuatunya. Dan hukum itu ada 3 bagian.
filsafat pemikiran-pemikiran manusia. Ajas mengatur tentang ketentuan-ketentuan, norma baru hukum. Ada sanksi perbuatan dan sebagainya. Ini masih jauh dari semua jangkauan demikian itu. Ini yang perlu kita amati kepada para netizen khususnya yang ada di bawah, memberikan komentar sedemikian rupa. Jadi janganlah, kita berikan semangat, gaspol, fisabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Demikian, Akbar. kepada semua yang ada netizen di bawah. Lanjut Bang Andi. Oke, assalamualaikum Ya, semuanya. bentar Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya tunjukkan bukti bahwa kita juga ada pergerakan. Digedein Bang Sadli dikit. Gedeinnya dikit aja, jangan gede-gede. Bahwa kita juga ada pergerakan ya teman-teman. Ini bukti nyata dari kita semuanya. Ini Dikit suaranya Kang, kecil suaranya Kang. Suaranya kecil. Ya, ini terkait pelaporan Dina Wijaya. Ini nama saya Satria Syuhada Al-Islami. Pengaduan perkara ya, penanganan perkara. Nah, pengaduan saya udah ditanggapi dan saya juga udah diinterview. Ini bukti interviewnya. Diperiksa interview. Iya, diperiksa interview bahasa polisinya. Nih, ini guys, teman-teman ya. Ini, nah kemarin sudah. Nah, sekarang minggu depan Bang Jul, Bang Handi dan Gurunda tinggal pemanggilan saksi dari pelaporan saya, yaitu dari pihak Muslim ya, saksi atas pelaporan saya yaitu Bang Dio. Kemarin saya pakai Bang Dio, dan insya Allah Bang Dio minggu depan hari Selasa sama saya sendiri menghadap ke kepolisian. Dan setelah itu kata kepolisian itu insya Allah langsung ditindaklanjuti. Gitu terupdate-nya Bang Andi. Oke. Ya, kalau kita bicara ini kan undangan klarifikasi ya, malah kalau mau jujur ini kan bagus nih, karena undangan klarifikasi itu kan artinya kesempatan pihak dari teman-teman lah ya untuk menjelaskan supaya terang benderang, supaya kepolisian itu dapat masukan, dapat inputan, bukan hanya dari pihak pelapor kan. Ini malah bagus, waktu zaman saya nggak ada klarifikasinya, main langsung gas-gas aja ya, artinya pihak Polda ada perubahan lah, atau mungkin memang intervensinya beda. Oke. Dulu ingat Sebentar. Ini yang tadi aku jelaskan. Alhamdulillah Bang Zeus ini naik, ini bertepatan. Ini masih jauh, kalau beliau itu dulu udah digaspol. Iya, udah awal digaspol, nggak ada klarifikasinya. Luar biasa, Pak. Ini masih melalui klarifikasi. Makanya oten-oten yang ada di bawah ini, ya kita sabarlah. Ini yang saya tadi katakan, Bang Julius ataupun Bang Zeus ini. Nggak ada sekarang. Tamat cerita, tutup buku. Ini pun kita belum tahu, kok jangan dijustifikasi yang bukan melebihi daripada Tuhan. Hantu Tuhan, jangan jadi hantu lah. Demikian, lanjut Bang Andi. Ya, karena kan memang Opung, itu kan memang ini ya, prosedur yang harus dilalui ya, karena pihak kepolisian kan nggak mungkin langsung istilahnya udah dibatalin gitu kan, nggak bisa gitu. Minimal harus ada klarifikasi, biar pelapor juga senang lah ya. Istilahnya kan kepolisian harus kasih dampak. Nah, setelah kita klarifikasi, kita tanya dari pihak terlapor, ternyata mereka melakukan itu karena ini, ya video itu berasal dari ini, oke, dia tinggal jawab ke pihak pelapor, selesai. Itu bentar lagi dibuang, menurut saya ya, menurut pengamatan saya itu selesai kok. Kalau Tapi gini klarifikasi. Bang Jul, hebatnya Muslim ini gini. Kalau di kita ada panggilan kayak gini ya, langsung datang tuh ke kepolisian. Tapi kalau mereka ada pemanggilan kayak gini langsung sibuk bikin paspor. Wih, lari ke luar negeri guys. Itu tuh mereka tuh. Bedanya Islam sama kafir di situ guys. Kalau di kita langsung nyamperin tuh ke kantor polisi. Kalau mereka sibuk bikin paspor. Bukan begitu Bang Kian. Bang Kian. Itu bukti, Opung, itu bukti loh. Gini. Bang Kian, tolong bedakan antara undangan dengan panggilan. Nah, undangan itu klarifikasi. Ini sebenarnya adalah untuk menjaga keseimbangan dan memudahkan pihak kepolisian, belum penyidikan. Memudahkan kepolisian, membuat transparansi, membuat keseimbangan, profesionalisme dan sebagainya. Itu, jadi ini baru undangan klarifikasi. Lain pemanggilan. Kalau pemanggilan menurut KUHP, karena KUHP itu sendiri, saya ikut aktif membuat itu mulai dari tahun 78, 79, 80 kita rampungkan. Di situ dijelaskan dan saya menyuarakan pemanggilan kepolisian itu yang disebutkan dengan penyidikan itu sudah merupakan tindakan hukum. Maka
hak daripada seorang yang dijadikan tersangka ataupun yang telah dilakukan sidik, maka itu juga harus ada kesimpulannya. Perkara diajukan ke pengadilan atau dikeluarkan SP3. Itu kalau undangan klarifikasi paling nanti juga SP2HP, pemberhentian penyelidikan ibaratnya. Ada juga. Iya betul Opung, kemarin kan Bunda Nora nelpon ke saya, Kang saya ada undangan klarifikasi dari Poldasu, ya datang aja. Nah insya Allah datang sama Bang Glenn. Tapi beda sama mereka, baru kita laporkan mereka udah sibuk bikin paspor. Itu loh bedanya Pung, maksud saya. Oh itu. Artinya dulu nggak punya paspor ya, belum pernah jalan nggak punya tiba-tiba mendadak ke luar negeri ini namanya. Afwan, abang-abang sekalian, guru-guru, itu katanya di bawah ada Kak Nora, boleh dinaikkan dulu Bang Sadli, Alfi di bawah aja nggak apa-apa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saya turun? Bawah udah siapa yang turun tadi itu? Alfinya kok turun? Assalamualaikum Bunda Nora. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Saya di mobil Opung, lanjut Opung. Oh, di mobil menuju arah ke Medan kah? Iya Opung. Oke, mantap. Kita sudah diskusi dari tadi di sini. Bang Glenn sudah masuk tadi, beliau turun. Mungkin masih ada juga di bawah monitor. Kira-kira tadi kita sudah bahas, kita sudah sampaikan. Kita sudah siap besok. Mungkin kalau malam ini meluncur ke Medan, besok siang nanti kalian koordinasi dengan advokat kita yang ada di sana. Semangat ya Bunda Nora. Semangat belum apa-apa kok semangat. Iya. Dia kemudian belanja dia. Harus semangat. Jadi Walaupun gitu. belum apa-apa, Opung harus semangat. Ya buat teman-teman yang ingin mendukung Bunda Nora ya, mungkin buat jajan permen, beli kerupuk, kan dia suka kerupuk tuh, suka banget sama kerupuk kalau Bunda Nora. Kalau debat juga, Oten pada teriak-teriak, marah-marah, Bunda Nora sambil makan kerupuk guys. Silakan didukung melalui GIF boleh, atau ingin berpartisipasi donasi ke API, rekening API boleh, silakan teman-teman, bebas. Kalau untuk sekarang Bunda Nora lagi butuh penyemangat ya, seorang laki-laki jantan dan tangguh. Bang Handi, maju. Kurang asam. Lanjut Bang Andi. Juin Bang Handi kurang asem katanya Bang Handi. Wah bener-bener. Ya. Kasih Uti Nora dulu ngomong nih, karena penonton pengen dengar nih semangatnya nih. Ini ada suara musik, saya tidak enak nanti kena di YouTube. Suara musik saya kuat ya. Nggak ada musiknya, nggak ada kedengar kok. Atau suruh matikan loh, supir ya. Janganlah, enak. Kedengaran kali suara musiknya. Nggak ada kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digedein Bang Sadli, Bunda Noranya. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Syukur buat saudara-saudara saya yang sudah mendukung saya di balik layar ataupun yang mendukung saya secara langsung ya. Dari kemarin memang selalu di framing, sudah dapat surat panggilan yang kedua, tapi alhamdulillahnya ini baru yang pertama, ini berupa surat undangan klarifikasi. Setelah saya menerima undangan itu, saya fotokan, saya kirimkan kepada Bang Glenn selaku pengacara saya, Opung Rambe selaku penasehat saya pribadi ya, saya bilang penasehat, Masya Allah beliau ya, Bang Zuma sebagai abang saya, guru saya juga, dengan Mbak D sebagai kakak saya dan penasehat saya juga. Masya Allah, mereka-mereka ini tidak tinggal diam ya, memberikan semangat. Masya Allah sekali. Saya banyak Oten yang mendm mengatakan ya ini panggilan untuk dijadikan tersangka, tetapi saya tahu lebih paham lagi saudara-saudara saya, abang saya yang di sini yang mengerti soal hukum. Saya sekarang menuju ke Medan untuk memenuhi undangan tersebut. Saya sudah berjanji sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketika ada undangan seperti itu,
insya Allah kami akan hadir. Kami tidak mangkir seperti yang dikatakan oleh pengacara Dosmed ya, dengan ya kita tahu siapa yang memframing ketika dikatakan saya mangkir karena sakit, saya mangkir karena tidak ada uang. Masya Allah, sungguh mengerikan ya fitnahnya. Sementara itu dari saudara seiman kita juga yang mengaku sebagai seorang muslim, tetapi senang untuk membicarakan saudara seiman dia. Saya dibilang alhamdulillah Allah masih menguatkan saya. Alhamdulillah saya mempunyai anak-anak yang baik ya, tidak rewel ketika saya meninggalkan mereka. Mereka palingan cuma bertanya mau kemana, ya saya kasih tahu saya mama ke Medan. Mau ngapain mak? Saya kalau bilang mau ke kantor polisi otomatis mereka bertanya-tanya ya. Ya saya cuma bilang mama mau jalan-jalan. Oh nanti belikan ini ya mak, belikan itu ya mak. Ya saya cuma minta juga dukungan doa dari anak saya yang paling besar. Alhamdulillah dia mengerti dengan keadaan mamanya. Dia mau menjaga adik-adiknya. Saya cuma berpikir sampai situ saja. Bagaimana anak saya yang kecil ini. Tapi Masya Allah, anak saya yang kecil ini pun Sinyalnya mungkin Bunda Nora itu. Iya, karena di jalan kan, pasti sering putus-putus di jalannya itu. Ya kita doakan aja teman-teman biar Bunda Nora sehat, semangat dan punya bekal buat di rumahnya oleh-oleh yang diminta oleh anaknya. Kita dukung terus guys. Ya mungkin ambil alih dulu sambil nunggu Tinora dari Bang Handi atau Akang, silakan. Lagi beres-beres ini kebanjiran gua. Loh, bisa banjirin nggak Bang Handi? Ya Akang silakan. Atau Bang Zuma, silakan Bang. Baik, mungkin lagi pada sibuk mereka semua, Julius. Ini di bawah ini ada mualaf kita, Nadia Situmorang. Tentu juga dia besok mungkin sudah menyambut kedatangan Ibu Nora. Pasti kita sudah koordinasi semuanya. Semangat terus kita berjuang di jalan Allah. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan ataupun yang dikhawatirkan. Insya Allah semua itu berjalan dengan seperti air mengalir. Begitu kira-kira. Ya, apalagi dukungan ataupun ini ya, solidaritas dari umat muslim ini ya di puncak-puncaknya nih, keren. Mantap-mantap. Betul. Ini kita berikan semangat. Dulu kami cuman konsultasi terus dengan Bung Jeus ini. Wah, lebih parah. Zaman saya suram. Kerjaan sendiri, semua sendiri. Tetapi semua kita berikan advice, kita berikan dorongan, kita berikan inspirasi dan sebagainya. Akhirnya kan aman dunia persilatan. Udahlah. Pertolongan dari Allah. Iya. Jadi nggak usah terlalu berlebih-lebihan lah dalam suatu penilaian keadaan. Jadi apalagi tadi ada framing katanya dipanggil polisi, sekarang bukan panggilan, undangan klarifikasi. Itu udah wajar, lumrah dan biasa itu. Nggak usah terlalu sugestif. Ya memang kita dan saya pribadi sangat memahami framing demikian itu tujuannya untuk menjatuhkan mental dan sebagainya, memecah belah dan sebagainya. Kita ini nggak ada sekali layar berkembang, pantang surut ke darat, apapun yang terjadi, fisabilillah, itu aja kok, nggak ada lebih daripada itu. Sama dengan ini Bung Jeus ini, Bung Julius ini, kita berikan semangat, nggak ada semuanya tuntas. Ya, kalau soal proses hukum memang demikian, itu makanya kita perlu berikan penghormatan, bukan mangkir alasan sakit dan sebagainya. Nggak, itulah framing yang sungguh di luar
apa namanya, di luar akal sehat, pikiran yang tenang. Cobalah dipikir semuanya dengan berjalan. Kira-kira begitu Bung Julius. Kalau kisahnya Bung Julius ini nanti kita ceritakan mungkin sampai besok pun dah habis. Ibu 6 kali bolak-balik Jakarta Medan dalam setahun, luar biasa. Nah itu dia, biasa itu dalam satu perjuangan. Itulah namanya dakwah. Sama dengan waktu zaman Rasulullah dilempar, dicemoohkan dan sebagainya. Dakwah jalan terus apapun yang terjadi. Semoga Allah bersama kita tetap mempertahankan akidah lebih dalam. Ini mempertebal akidah kita sesungguhnya. Begitu Bung Julius ya. Ya, Opung, mantap. Oke, mungkin Utin Merah sudah bisa? Silakan. Masih nge-lag ya? Ya, mungkin terakhir aja biar bisa istirahat juga kan lagi di mobil. Iya. Sekali lagi, ya saya coba minta dukungan doa. Mudah-mudahan kelar semuanya ya. Yang ya mudah-mudahan Allah akan menunjukkan, membuka jalan betul-betul siapa yang pantas untuk masuk bui, kalau saya rasa. Tapi gimana ya? Saya meminta dukungan kepada saudara-saudara, dukungan doa bagi saudara-saudara kita yang sudah membuat laporan kepada penghujat-penghujat itu ya, biar Allah mempercepat gerakan-gerakan dari kepolisian untuk menuntaskan, menyelesaikan semua laporan-laporan kita, biar mereka pun lebih cepat mendam di dalam bui. Itu saja dari saya, karena saya lagi di jalan. Oke, siap. Ya, semoga ya yang penghujat-penghujat ini pun segera ya bisa dikerengkeng supaya jangan menjadi contoh buruk nih buat orang-orang yang lain. Karena kita lihat makin kesini makin banyak nih penghujat-penghujat. Karena memang beberapa tahun terakhir ya harus kita akui, begitu gampangnya mereka menghujat. Mereka lihat Saifuddin ya bisa menghujat, kabur. Paul Jang tinggal kabur kan gitu. Dewi Monyong tinggal kabur. Gara-gara lihat lemahnya penegakan hukum ini, sehingga mereka berpikir enak kok, gampang kok. Muncullah orang-orang seperti Edis gitu kan, langsung bikin rumah di luar negeri dengan meminta donasi dari para penontonnya. Jadi mereka sekarang mikirnya itu kan, tenang kok, kalau nanti mulai bermasalah dengan hukum langsung buat paspor seperti yang dibilang Makang tadi kan. Begitu ada tanda-tanda mau dipanggil langsung buat paspor, kabur. Luar biasa memang. Oke, lanjut. Baik, netizen ada di bawah menulis apakah pelapornya itu anggota Peradin. Oh tidak, kalau anggota Peradin selesai aku bikin itu. Bukan anggota Peradin. Walaupun di Peradin itu 50-50, 50% Oten, 50% Muslim. Nggak mungkin, tidak ada karakter yang demikian itu. Saya didik mereka menjadi advokat beretika dan bermoral. Nggak ada itu. Bukan, mohon maaf, itu tidak, bukan. Dan kebenaran juga bahwa saya itu mempertahankan profesi ini antara lain mempertahankan akidah. Saya ini adalah Muslim, terlahir Muslim, bukan mualaf. Jadi berat buat saya kalau dikatakan, disebut-sebut dalam profesi advokat ini yang sedemikian rupa itu. Etikalah kalau yang perlu saya utamakan, dan pertama kepada para anggota-anggota saya sebagai advokat, baru ilmunya yang lebih jauh, lebih dalam. Apalagi kalau ke Indonesia Timur sana, mulai dari, jadi Medan juga banyak. Besok juga anggota Peradin ada yang Oten mendampingi Ibu Nora, itu jelasnya. Kalau berbicara profesionalisme, itulah lepas daripada keterikatan, tapi ini adalah mengenai koridor hukum yang kita berbicara. Tentu kita akan layani, kita lakukan sesuai dengan fungsi peranan kita sebagai penasihat hukum seorang yang membutuhkan itu. Makanya begitu disampaikan Ibu Nora ke saya kemarin tuh undangan klarifikasi itu, langsung saya telepon anggota seluruh Sumatera Utara. Seperti yang kejadian yang ada di di Nias itu. Di Nias pun kita punya anggota di sana. Itu langsung terus saya telepon kontak ke sana, demikian itu. Yang kejadian yang di Nias, di STT itu. Nah, prinsip pendiriannya seperti itu.
Demikian netizen yang ada di bawah mempertanyakan, sudah saya jelaskan sedemikian rupa. Dilanjut. Sedikit ya, aneh dengan oten-oten ini ya. Baru saya ngomong segitu, baru saya menampilkan laporan saya, ngancam-ngancam di DM. Nggak usah banyak bacot, ngancam-ngancam di DM. Ketemu sama gua, udah lama gua olahraga. Ketemu sama gua, nggak usah ngancam-ngancam lu. Rumah gua di Bekasi, ketemu sama gua, ngancam-ngancam mau ngebunuh gua. Gua nggak takut, nggak bakal mundur gua. Kalian 1000 orang, gua nggak bakal mundur walaupun gua bonyok, nggak apa-apa. Yang penting gua jihad. Banyak bacot di DM ngancam-ngancam. Kalau lu kalian punya peler, berhadapan langsung sama gua dunia nyata. Kita gas, ayo. Ngancam-ngancam lu. Ya, aku izin turun dulu ya, aku mau pulang. Yuk, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ada yang mau naik. Ompong Rambe, biasa anak muda baru umur 27 tahun, mungkin perlu istirahat, tapi tetap selalu monitor. Silakan, saya turun dulu. Salam untuk Bang Andi, Bang Zuma. Tetap satu Tuhan akidah, tetap berjuang pada jalan Allah. Dakwah tanpa gentar, langsung terus berkibar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor. Loh, kok sepi sih? Udah. Aduh, ngancam-ngancam. Habis balasan DM gua. Krik. Ya, Oten. Ada yang mau diskusi Oten ya? Tidur mau kos. Atau Oten-Otennya mau diskusi dengan saya? Jangan sendiri dong. Semakin angin kencang menerpa api membara seperti Los Angeles. Maksudnya? Oh. Silakan Oten-Oten yang mau naik, silakan request. Ada ini sihir. Sandi, jadikan moderator aku biar ku carikan Oten di bawah. Aku turun aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cintamu memang Halo, Rasmi, apa kabar? baik. Mau ngapain Rasmi? Di sini lagi nggak ada tua. Mau bertanya. Noise, Kak Rasmi. Mungkin bisa bergeser di tempat lain? Atau ada 2 HP di situ? Ya, mau bertanya saya bisa? Kalau Kak Rasmi bersuara noise, mungkin geser dulu atau ada HP lain ya? Udah nggak ada noise. Doubling, Mau bertanya saya. Banyak cerita kalau doubling nggak ada doubling. Bisa geser dikit ke belakang, ada jurang. Oke, udah. Bang Fandi request dulu Bang, biar saya jadi moderator. Noise banget itu loh, bau. Bunyi apa sih, kayak lagi ada? Udah, alasan aja. Gak percaya. Apa ya yang dibunyi begini kalau si Rasmi lagi ngomong ya?
Itu Rasmi noise bukan dari noise mulut, itu bukan dari hidung. Hidung lu Takut kegedean dengan Rasmi. pertanyaanku. Hidung lu Takut dengan kegedean. pertanyaanku Woi, atau gimana? noise Takut kuceluk. dengan pertanyaanku. Takut dengan pertanyaanku tahu. Teriak-teriak lu, hidung sama bibir kedekatan lu, terlalu dekat. Alammu seperti apa? Jawab dulu, alammu seperti apa? Jawab dulu. Marah-marah lu. Sok khotbah kalian di alam sendiri nggak kenal kau. Soto. Jawab sini, saya jawab di mute, kita Alammu jawab. nggak kenal kau, nggak kenal alammu. Bego-bego kalian. Alammu kesurupan sendiri lu. kenal. Bego-bego Udah. kalian, tahu nggak? Bisa nggak sih lo nggak makan babi dulu baru naik? Allah itu tidak serupa Jawab dengan dulu, jawab. Baru dulu Jawab, jawab aku ya. nggak Mampus. Kena kan kepalanya? Gua jawab dulu baru lu naik. Aduh, gua lagi ngos-ngosan nih, keringat gua kan nggak bisa ngepel. Aduh, ngos-ngosan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Rasmi tidak serupa dengan apapun. Tiada taranya, tiada duanya, gitu ya. Tuh. Kalau kau nggak percaya ada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kau keluar republik ini, kau pergilah ke dunia yang mayoritas ateis atau yang sering masuk gereja. Kalau Tuhanmu Rasmi serupa dengan saya. Dia pernah jadi bayi, aku juga pernah jadi bayi. Punya itu, punya itu, punya ini, punya ini. Kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh makhluk, termasuk yang kau tuhankan itu. Itu jawaban sederhananya. Gue lagi ngos-ngosan juga. Ini salah. Kan? Emang si Rasmi punya Tuhan? Kagak. Ada Tuhannya yang laki-laki itu, yang pernah jadi bayi, itu Tuhannya dia. Cukur itu ya. Tuhannya waktu umur 8 hari katanya disunat. Itu Tuhannya Bu Rasmi. Ini ada John, ada tamu Bang Hadi John. John, Dir. selamat malam John. Respon dulu. Alpi mana? Alpi turun, Alpi ah. John, Thor, selamat malam. Ya ntar. Malam. Masih Kristen John? Islam lah. Hah? Islam? Nggak apa-apa masuk. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Bang Zuma itu. Ada Bang John, kenapa emang? Nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan atau yang mau dikesampingkan? Ya nggak apa-apa aja. Pengen maksud saya, ada yang mau disampaikan atau mau dikesampingkan? Yang mana? Iya, disampaikan aja lah. Ya silakan. Kirain mau dikesampingkan. Nggak, mau denger ceramahnya Bang Zuma aja. Bang Zuma bukan penceramah. Bang John, kita mau naikin Oten dulu ya. Nyimak aja dulu di bawah ya Bang John, biar ada slot ya. Oke Bang John. Oke. Saya selalu ya Bang John. Oke. Makasih ya Bang John. Yengki. Ya, selamat malam. Nanya ke siapa jawab. Iyalah, selamat malam. Kristen apa Oten Bang? Orang Kristen. Oh, orang Kristen berarti Oten ya Bang. Silakan Bang, kalau ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berdiskusi buka tema silakan Bang. Oh, enggak sih, kalau bukan tema mah enggak, tapi pengen nanya aja sih sama Cuma. Ya, udah nggak aneh sih kalau kalian pasti nanya terus, nggak apa-apa lah, tambah sebel. Silakan kalau mau bertanya. Gurunda, monitor Gurunda, ada pasien. Nggak apa-apa dia nanya, silakan aja. Ya, lanjut aja nanya. Oke, tapi saya bisa minta tolong nggak ya kalau saya ngomong sama Cuma bisa dikasih timer gitu. Diskusi itu namanya kucluk. Diskusi namanya itu, buka tema, pakai timer. Enggak, maksudnya kalau nanti saya ngomong Ya nggak bisa. Lu bertanya, habis bertanya lu diem. Nggak bisa lu bertanya baru lu ngomong juga. Makanya gue bilang nanti takutnya gue ngomong. Ya lu juga, jangan ketakutan duluan, karena memang kebiasaan lu itu nggak bisa sabar menunggu.
Iya, takutnya atau buka tema aja, buka tema apa yang kau kuasai di Bible. Gue pengen nanya. Buka tema aja apa yang kau kuasai di Bible. Baru pakai timer. Apa? Kalau kamu tanya kuasai di Bible, saya iya, tapi saya pengen tanya Juma, bukan tanya kamu gitu loh. Kenapa kau yang ngatur-ngatur? Bukan ngatur sih. Ayo. Gue pengen tanya Juma gitu. Kalau boleh. Nggak boleh. Oh ya udah, keluarin aja. Ya udah, keluarin aja. Mana Bu? Masih Juma. Kau perbaiki dulu bahasa Indonesia mau baru masuk. Mana Bang Juma? Kau masih ada baju. Aku di sini. Yang mana? Adalah orang sakit. Mana bos si Jumanya? Aku di sini. Halo Bang Juma, sehat? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Udah mengharamkan babi Bang Juma? Yesus yang haramkan itu lebih dulu. Oke, siap bosku. Benar. Ah. Dalilnya di mana Bang Juma? Lukas 16 nomor 17. Oke, siap. Silakan dibaca. Apa yang kita mau bahas ini Bang Juma? Yang haram, yang halal? Yang haram. Apa yang kita bahas? Mana nih guru-gurundra Bang Juma? Ya. Saya sendiri Bang. Apa yang mau kita bahas ini dari Alkitabnya Bang Juma? Saya oten. Apa yang bagus yang kita bahas? Yang kamu sembah itu aja yang kita bahas. Gimana? Yang kami sembah? Ya, yang bukan manusia yang keluar dari kubur itu gimana? Nggak ada yang dikubur. Siapa yang dikubur Bu? Gurundra. Kita tahu sejarah. Siapa yang dikubur? Itu loh yang keluar dari yang keluar dari kubur itu siapa? Nggak ada yang keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Kok nggak tahu sejarah Bang? Orang di gua kok nggak menyentuh tanah. Iya, siapa yang dikubur? Bedakan. Jadi yang bangkit itu yang bangkit siapa yang bangkit? Yang bangkit itu ada Isa Al-Masih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ini matilah Juma. Kesurupan kau Juma. Apa lagi Juma? Jadi Tuhanmu itu keluar dari kubur? Enggak keluar dari kubur, kata siapa keluar dari kubur? Tapi bangkit. Ya, beda bangkit, beda keluar dari kubur. Emangnya ada jin keluar dari kubur? Hahaha, gentayangan. Ya bangkit keluar dari kubur. Narasimu cuma, narasimu tuh, Si Sadli dapat dari mana orang kayak gini, Sad? Siapa yang keluar dari kubur? Ya Tuhanmu itulah. Di mana dalilnya keluar dari kubur? Ada kuburan nggak di situ? Mana dalilnya kuburan? Narasimu baju mak, jangan kebanyakan makan sambal terasi. Jadi narasimu tidak bau. Juma. Sering makan. Orang kayak gini mau dilayani. Orang kayak gini mau dilayani. Orang kayak gini dilayani. Kuburan. Mana dalilnya kuburan? Dari kitab. Orang koplak. Kristen ini kenapa koplak kalian ini? Weh? Yang bener lah kalian debat tuh. Koplak ngajak debat. Ini apalagi ini? Mael Septian. Orang koplak pada Matius 27 nomor 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Iya, saya jelaskan. Apa? Enggak ada yang Di dalam